Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya itu udah pernah juga cerita di Lentera Malam. Dan ini termasuk narasumber yang banyak di request sama temen-temen nih. Jadi kita langsung sapa aja narasumbernya. Rip! Iya, Apa kabar Rip? Alhamdulillah sehat. Gimana, masih tinggal di rumah pantat orang Rip? Masih? Agak. Oh agak? Lagi dah. Amer masih bawa gak? Apa tuh? Amer. Amer. Jadi teman-teman, waktu Arif itu pertama kali datang di Lentera Malam itu dia sebelum cerita minum anggur merah dulu. Kali ini lu enggak ya? Enggak, aman. Aman ya? Kalau ada yang bilang gua gara-gara pakai yang lain-lain, enggak itu. Enggak ya? Enggak ada. Itu lu cuman anggur merah Anggur doang. merah doang. Sayang banget padahal gue pengen. Biasa mah badan pegel soalnya. Waduh. Minum gitu enak langsung. Tapi bangun-bangun bekonde gak? Dikit. Dikit ya. Oke, Rip, kali ini lu mau cerita yang mana nih? Pengalaman horor lu yang mana nih? Ya, mungkin gua cerita kali ini ya tentang teman gua, adik kelas gua lah. Almarhum Muhammad Arpindo atau biasa dipanggil si Buyung. Nah, dari kejadian tersebut kan banyak juga nih Mal media yang udah ngeliput kejadian tersebut kan dan bilang katanya almarhum Buyung nih meninggal karena tenggelam terus kecebur. Nah, nggak bisa berenang juga. Nah, itu kan dari beberapa media yang bilang ya. Cuman kali ini gue pengen nyeritain kronologis yang terjadi sama korban dan keterangan dari teman-teman korban pas di TKP pada waktu itu nih. Nah, itu kejadiannya tahun berapa tuh, Rip? Itu kejadiannya 2016, hari Kamis 7 April. 2016. 2016, iya. Lu sampai inget si detail itu ya? Ya, karena kan almarhum ini kan dulunya juga pas sebelum meninggal ya. Jadi dia sekelas sama adik kelas gua nih. Sering juga nih almarhum diajak sama adik kelas gua buat nongkrong di tempat gua Mal. Buat nongkrong. Oke. Jadi lu sering nongkrong sama dia ya? Nongkrong, diajak main, nanyain motor lah, nanyain guru-guru di situ gimana kan sekarang kan. Soalnya kan zaman gua sama dia kan beda. Dulu mah dia mah enak zaman dia mah cewek mulu ada. Karena SMK, kalau gua STM batangan semua. Batangan semua. Iya. Nah, begitu dah ceritanya kan. Tapi lu sampai sekarang nggak main batangan kan? Enggak dong. Nah, itu tadi cerita yang akan dibawakan sama Arif. Sedikit penjelasannya. Jadi cerita ini udah masuk ke beberapa media ya, Rip ya? Iya, betul. Dan itu udah banyak ya, Rip ya? Ya, lumayan. Oke, jadi teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Kejadian ini tuh terjadi di hari Kamis tanggal 7 April 2016 yang dimana itu adalah hari kelulusan buat seluruh pelajar ya. Nah, kebetulan pada saat itu almarhum sama Anwar nih teman rumah gua sama teman-teman lainnya nih kebetulan udah pada dapat surat lulusan. Nah, pas udah nerima surat lulusan itu nih, jadi mereka nih udah pada rencana Mal abis terima surat lulusan dia pada pengen coret-coretan baju, terus abis itu pengen sekaligus kayak ngejalanin aksi kompoi-kompoian sama aksi tawuran lah ke berbagai tempat. Nah, pas udah dapat surat kelulusan nih dia pada coret-coret nih di luar area sekolah kan, karena yang tadi gue bilang kan di sekolahan gue kan ada anak STM, ada anak SMK. Nah, jadi dia pada gabungan nih Mal buat jalan atau ngejalanin lah nyari sekolahan lain gitu kan buat ya diributin lah. Lagi itu dia pada pengen ngejalanin ke jalur Keranggan daerah Bekasi. Udah pada ngumpul nih sekitar 30 lebihan lah anak SM sama SMK nih buat OTW kan. Pas udah OTW nih kebetulan ada beberapa aparat Mal. Jadi yang udah tahu kayak udah ngelihat dia nih pada pengen ngelakuin aksi tawuran gitu, jadi langsung diadang nih sama aparat ini nih. Mau nggak mau kan dia jadi pada nggak jadi nih karena udah pada mencar kan. Jadi anak STM ini pada mutusin buat nyari kegiatan masing-masing, jadi ngerayain lulusannya pada mencar Mal. Nah,
Jadi pada saat itu nih almarhum kira-kira rombongannya tuh ada sekitar 30 orangan lah. Cuman masih ada anak STM-nya. Cuman mayoritas ya anak SMK. Jadi 30 orang itu jadi ada anak ceweknya juga mal. Nah pada waktu itu nih si almarhum dia yang ngajakin buat ke waduk aja. Habis coret-coret kan pada pengen foto-foto. Nah singkat cerita dia pada OTW ke waduk nih. Ke waduk daerah Setu Cipayung. Nah pas dia udah pada pengen nyampe di situ, jadi rombongan almarhum nih pada mutusin buat PT-PT dulu malah beli minuman gitu kan, buat ngerayain hari kelulusan dia nih pada nih. Pada patungan. Singkat cerita udah dapet kan minuman, nyampe tuh di lokasi. Nih si yang namanya almarhum Buyung ini baru nyampe ini dia geber-geber motor malah di situ. Bar. Yang namanya anak pelajar baru lulus sekolah kan ya, lagi rame-rame begitu kan. Ya ke bawah suasana lah. Kayak lagi kompoi-kompoian begitu kan. Dia ngegeber begitu kan, ditegur sama temen gua. "Hey Yung, ini tempat angker. Lu geber-geber motor gitu, berisik banget BG motor lu itu. Hati-hati lu di sini lu." Digituin ya sama temen gua si Anwar. Ya namanya tuh bocah batu ya, almarhum masih ya ke bawah suasana lah, masih digeber-geber aja tuh motornya kan. Dia pada parkir motor. Nah almarhum ini mutusin buat foto-foto di deket bendungan, karena deket bendungan itu kan tempatnya yang pertama adem buat di ngumpul-ngumpul juga sama teman-temannya nih, ya nyantai gitu, enak lah pokoknya lah. Udah gitu jauh dari lingkungan warga juga, kayaknya nggak bakal ada ngomelin kalau dia mau ngapa-ngapain di situ. Nah foto-foto nih dia nih, foto-foto rame-rame kan, udah kelar foto-foto. Oh iya jadi gue mau ngasih gambaran lokasi dia pas foto-foto ya. Jadi dia pada foto-foto nih, dia tuh ada di bawah pohon bambu mal, pohon bambu ya bisa dibilang lebat banget lah, karena tahun 2016 tuh ya bisa dibilang itu belum jadi waduk wisata. Kalau sekarang kan 2021 nih udah jadi tempat wisata, dulu mah belum mal. Tempat itu juga sering dipakai nih buat anak muda pada nongkrong, mabuk-mabukan, mesum-mesuman. Nah di situ tuh sering, karena tadi dia pada beli minuman kan, udah kelar foto-foto nih dia pada minum. Ya anak cewek ya lanjut selfie kan. Ya dia pada minum tuh di situ nih, dia pada minum, ya bikin buletan gitu duduk. Nah nggak lama itu ngeliat si almarhum Buyung nih, si Anwar nih teman gue, ngeliat almarhum Buyung katanya dia kayak bengong aja mal, bengong kayak kehilangan sadaran gitu kan. "Lu diam aja lu, ini nih tarik nih minuman kan dioper kan, minuman dioper disuruh minum dia, baru ngobrol. Ya itu sekitar di situ jam berapa ya, jam 11-an dah, masih jam 11-an tuh. Nah nggak lama nih teman gue Anwar ngeliat si almarhum dia lagi jalan ke arah ujung tuh, tiba-tiba kencing di situ. Sangka teman gue mau selfie, soalnya arah yang dituju masih almarhum nih ke arah patung kuda Jenderal Sudirman. Kirain mau foto-foto di situ, nyata dia kencing. Nah pas kencing disamperin nih sama teman gue si Anwar, ditegur, "Yung lu kencing tadi di situ, itu kuburan BG. Wah lu dari tadi lu udah aneh banget lu, hati-hati BG ini lu tempat angker." Digituin sama si Anwar nih mal. Si almarhum Buyung bilang begini, "Mana sih kuburan, gua gak tahu BG kuburan. Lah itu batu, bukan batu biasa itu tuh, kalau kuburan itu. Lihat tuh kuburan noni Belanda itu ada namanya itu. Lah gua gak tahu War, keren gue ini batu biasa kan. Lihat aja tuh udah rumput-rumputnya ya." Jadi mal emang apa ya, kuburannya itu emang udah lumayan tua. Kuburan noni Belanda, sampingnya ada patung Jenderal Sudirman tuh lagi naik kuda. Patungnya tuh udah lumayan tua. Di situ tuh di patungnya ada tulisan Piras Prawi, yang artinya tuh kalau bahasa Indonesia ya, wanita saya beristirahat di sini. Nah itu yang bikin teman gue si Anwar kesel sama dia tuh, karena dia ngencing di situ. Karena si Anwar kan tahu sejarahnya di situ, nih gimana nih tempat nih. Karena tempatnya udah ketutupan rumput kan, ini batu nisannya nih. Ini udah jadi rumput, si almarhum juga nggak ngeh kalau itu kuburan, makanya dia kencing di situ. "Lu udah numpang-numpang belum, BG lu? Hati-hati lu," ditegur tuh sama mama. "Udah ya cabut. Oh no, minum aja sama bocah lu. Ngapa sih lu, aneh banget lu dari tadi," digituin kan sama si Anwar. Nah balik lagi nih dah nongkrong nih. Nongkrong, foto-foto lagi. Pas lagi duduk lagi begitu, masih aja tuh si almarhum dilihatnya bengong aja gitu, kagak ada ngomong apa-apaan. Biasanya anak aktif gitu kan. Nih tumben jadi bengong aja nih, tadi kayaknya sebelum nyampe di sini dia yang paling getol nih. Kok sekarang jadi diem aja. Nah pas lagi nggak lama bocah lagi pada asik ngobrol, tiba-tiba nih almarhum kayak ada narik malah badannya, kata si Anwar. Ada narik, itu jaraknya kan jauh dari bendungan. Kalau emang kecebur kan kepleset ya,
soalnya ya nggak mungkin langsung ke bendungan lah, langsung jatuh gitu. Itu jaraknya jauh mal dari bendungan, sekitar 2 meter lebih lah. Nah itu teman-temannya pada kaget kan, almarhum ketarik badannya sambil teriak, weh, kecebur gitu mal, weh, langsung kecebur. Nah temannya nih refleks mal, yang dekat bendungan itu kan ada temannya nih. Nah jadi nih almarhum di sini misalnya, nah ini temannya nih yang dekat bendungan nih. Jadi begini mal, pas nyebur, nah temannya almarhum nih, ya gue nggak usah sebutin namanya ya, karena dia juga nggak mau disebutin. Dia lompat ke situ, dia lompat buat nangkap almarhum, yang ketangkep tasnya doang mal. Dia udah nyebur tuh, udah ketangkep tasnya, diangkat timbang tasnya doang. Nah almarhum tuh nggak ada gelpak-gelpakan air ya. Nah yang temannya korban yang nangkep nih langsung naik ke atas kan, buat nyari di mana nih kan. Misalnya ketahuan ada gerakannya kan dilompatin lagi kan. Teman-temannya juga udah pada panik kan, udah pada teriakan. Sangkanya bercanda gitu apa gimana kan. Soalnya kejadiannya katanya hitungan detik malah cepat banget, benar-benar cepat banget. Akhirnya dipantau kan sama teman korban nih pada yang tadinya belum gitu kan, dipantau nggak ada gerakan sama sekali mal di air. Lah kalau emang orang kecebur ya tenggelam apa gimana kan masih kelepak-kelepakan di air mal, masih nongol lagi lah. Lah ini mah kagak, ditungguin kagak nongol, dia cari nggak nongol kan. Udah malah tuh cewek, namanya cewek kan gimana sih kan, panik kan ngeliat temennya begitu kan, teriakan tolong. Nah akhirnya ada warga yang tinggal dekat situ kan ya, datang nih yang pengelola dekat situ, datang minta tolong juga. Ada PPSU lagi kerja juga kan, di ujung dipanggil, Pak tolong Pak, teman saya tenggelam Pak, teman saya Pak. Nah dicari-cari tuh mal, itu keadaan setengah 12 kurang ya, setengah 12 kurang tuh pas tenggelam. Nah dicari sampai jam setengah 1 belum ketemu juga mal. Nah sampai jam setengah 1 belum ketemu juga. Akhirnya dari petugas PPSU ini nelpon tim SAR buat minta bantuan kan, buat nyari almarhum, minta bantuan lah gitu dah. Nah itu selama pencarian tuh udah 1 jam lebih kan, sampai jam 1 lewat juga katanya belum nemu juga. Akhirnya ada warga yang mutusin buat manggilin kuncen aja. Nah akhirnya nggak lama kuncen datang, karena udah bingung kan mau gimana lagi kan, dicari-cari nggak nemu, mungkin lewat manggil kuncen kali ntar bisa ngebantu apa gimana kan. Akhirnya datang nih kuncen, nanya ke teman gue, siapa yang tenggelam? Teman saya Pak. Kamu abis ngapain aja di sini? Kalian jujur, kalian mau teman kalian ditemuin kan? Nah teman gue si Anwar akhirnya ngejelasin tuh dari awal, pas baru datang terus sampai sini ngapain aja, dijelasin tuh. Kalian pada sembarangan di sini, pada nggak permisi, pada nggak numpang digituin. Penunggu di sini nggak terima sama kalian. Mungkin kuncinya kan diceritain kayak minum pada, jadi ada yang ngobat juga mal. Jadinya mal. Jadi pas yang Anwar nemuin narik almarhum nih yang pas lagi kencing, kan ditarik lagi nih almarhum nih buat minum lagi ya. Nah si Anwar tuh ngegepin temennya ada yang lagi minum obat juga di situ. Nah kuncinya kan bilang begitu kan, kalian pada sompral di sini, pada sembarangan, pada nggak sopan, penunggu di sini pada nggak terima, kalian udah bikin kotor tempat ini, digituin. Nah karena kuncinya juga nggak bisa ngomel-ngomelin tuh bocah lebih lama lagi kan, akhirnya kuncinya minta tolong warga buat nyariin garam sama bunga. Nah pas udah dapat nih warga, udah ada yang dapat bunga sama garam itu kan, akhirnya dibaca-bacain sama kuncen itu kan, langsung dilempar ke air yang tempat korban jatuh kan. Nah itu sekitar dilemparnya tuh jam setengah 2. Nah akhirnya pas jam 2-an tuh bisa ditemuin tuh alhamdulillah korban. Tapi pas udah diangkat badan korban udah biru mal. Badan korban udah biru dengan ya dengan nadi yang udah nggak ada jejutnya mal. Gue nggak nyangka mal itu mal, temen gue meninggal mal. Jadi gue nggak nyangka mal ya, pas ditemuin ini almarhum teman gue denyut nadinya udah nggak ada dan napasnya juga udah nggak ada sama sekali. Udah ditolongin pertolongan pertama, berbagai upaya dah supaya almarhum bisa sadar lagi kan. Ternyata ya takdir berkata lain mal. Teman gue pada waktu itu almarhum Muhammad Afindo nyatanya meninggal.
pas kejadian tersebut lagi terjadi nih, ada teman almarhum yang ngabarin orang tua korban mal. Orang tua korban buat ngasih tahu kalau almarhum lagi tenggelam di waduk itu kan. Nggak lama orang tua almarhum, kakaknya sama abangnya nih datang mal ke lokasi. Pas udah nyampe lokasi, orang tuanya ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah kayak nangis histeris mal seadanya. Yang tadi paginya anak yang ngabarin kalau anaknya lulus gitu kan, orang tuanya seneng aja kan. Nah sekarang dikasih kabar anaknya tenggelam. Pas udah nyampe lokasi ngeliat anaknya ternyata udah meninggal. Kejadian di situ juga udah rame sama warga yang pada datang kan. Udah gitu waktu juga udah sore kan. Akhirnya almarhum dibawa mobil SAR ke rumah sakit untuk dites otopsi. Habis itu dibawa pulang ke rumah korban kan. Nah, orang tuanya pada hari itu ngebilang ke teman-temannya nih, katanya almarhum dikuburinnya mulai hari Jumat atau besoknya di dekat tempat ritualnya Ki Joko Bodo. Itu dikuburinnya sekitar jam 10. Kalau lu ketawa sih mal, emang bener mal Ki Joko Bodo. Nah, setelah almarhum meninggal nih, malamnya teman gue si Anwar datang ke tongkrongan gue kan. Gue ngeliat dari jauh, ya dia datang nih dengan muka lemas parah. Gue bilang, ini bocah ngapa nih? Gue bilang, bukan habis lulusan nih. Gue bilang nih, lemas amat romannya nih. Gue bilang gitu kan. Lalu ngapa lu lemas amat lu? Kagak lulus lu ya? Gue gituin. Enak kayak lu lulus gue lah. Parah bay, kata dia. Temen gue meninggal bay tadi bay, tenggelam. Serius lu? Siapa? Buyung. Buyung mana? Buyung yang nanya-nanya motor sama lu, yang nyanyiin cewek kemarin sama lu. Serius lu? Buyung itu meninggal ngapa emang? Nah karena gue saking gak percayanya kan, gue nanya terus mal ke dia. Nanya terus, gimana ceritanya kok bisa meninggal sih lu? Ya ceritain nih deh kronologi dari awal sampai akhir kan. Wah gue bilang, lagian sih lu pada sompral-sompral banget sih lu di tempat angker itu, gue gituin. Wah lu lagian ada-ada ya lu, udah lulusan coret-coretan ke situ. Tempat yang lain banyak gituin kan. Orang dia yang ngajakin buat ke tempat itu. Oh dia yang ngajakin, gue bilang. Terus gimana? Udah dikuburin? Belum, besok ini dikuburinnya. Masih saking gak percayanya nih mal. Jadi gue nanya terus ke dia kan, serius lu itu ketarik apa gimana kali? Kagak kali, kepleset kali, terus kecebur kali apa gimana? Masa ketarik? Tarik apaan? Gue gituin kan. Kagak itu ketarik itu ya, tarik lembu kata dia kan. Kata si Anwar nih, tarik lembu itu dia. Lembu. Ya dada ya. Sekarang mah kalau emang kepleset pak tenggelam mah masih nongol di atas, itu mah kagak ada. Oh iya juga sih, lu lagi pada nenek sih lu di situ pada. Nah pas abis cerita begitu nih sama gue nih, si Anwar ini dia kayak kepikiran terus nih mal sama kejadian yang tadi sore ya, yang dialamin lah sama dia sama temen-temennya kan. Seharusnya jadi hari yang menyenangkan kan buat dia orang kan, namanya harus lulusan gitu kan, malah jadi hari yang menyedihkan. Nah itu pikiran terus tuh si Anwar tuh selama di tongkrongan nih. Gue liatin tuh bocah apa dipegangin doang, dimainin kagak. Biasanya mah di otak-atik tuh apa ya, ngatin cewek itu mah kagak, dipegangin doang tuh apa. Ada paketannya mah, cuman dipegangin aja tuh apa ya. Dia ketawa mah. Paketannya berapa? Nah iya, setelah almarhum meninggal nih, jadi di malamnya nih si Anwar ini dia kayak kepikiran terus mal sama kejadian gitu kan. Pokoknya sampai teman gue yang baru datang nih dikasih tahu sama dia tentang kabar itu. Ntar bapaknya pulang nih ceritain tentang kejadian yang dialami sama temen-temennya. Jadi karena dia sering ceritain gitu, kepikiran terus mal. Bisa dibilang dia kayak jadi depresi gitu. Mungkin karena kayak nggak percaya lah, temen yang sering sama dia kan terus sekarang udah nggak ada. Yang tadi sehat-sehat aja tadi siang. Dan sebelumnya juga almarhum nih udah ada planning buat lulus sekolah. Lu ngapain Mar? Atau kalau gue pengen gawe nih, langsung gawe. Kalau lu langsung gawe apa gimana? Gampang lah, kita lulus juga belum udah nanyain gawe. Terus kita lulus, kita gawe bareng ya, digituin sama almarhum nih. Sempat ngomong gitu tuh. Nah jadi itu bikin si Anwar pikiran terus nih. Itu sekitar sampai jam 2-an tuh si Anwar nih belum bisa tidur mal, karena kepikiran terus sama kejadian itu kan. Akhirnya dia mulai ngantuk tuh sekitar jam 2 lewat dikit dah tuh. Nah pas dia tidur ini dia tidur sekitar jam 2 ya, jam 2 lewat dikit tuh. Dia nih
mimpi kayak keriwen kejadian-kejadian sebelumnya Mal. Si Anwar ini kayak keriwen kejadian-kejadian yang pas dia di waduk sama teman-temannya. Nah iya yang dilihat di mimpinya itu ya dia datang situ pada foto-foto segala macem kan, jadi kayak keriwen lah keulang gitu. Nah di mimpinya itu nih si Anwar ngelihat ada sosok hitam orang pakai jubah lagi ngeliat ke almarhum dengan tatapan datar aja kan. Nggak lama ada sosok lain juga di samping almarhum, cewek pakai dress putih megang bunga kayak lagi ngobrol gitu sama almarhum. Dipanggilin nih si almarhum, Yung lu mau kemana Yung, kagak denger tuh. Teman-temannya juga dipanggil-panggilin sama si Anwar, kagak ada yang ngegubris omongan si Anwar nih. Yung, woi, jangan ke situ lo, ngapain di situ? Jadi di pandangan si Anwar di mimpinya itu, tadinya nih ngeliat dia kayak kerajaan Mal, situ Mal, kayak kerajaan. Terus nggak lama pas si Anwar, temannya si Ibu Yung ini mau jalan, nggak jauh dari bambu itu jalan, itu berubah Mal, jadi kayak air gitu langsung berubah jadi air. Dipanggilin terus tuh masih Anwar kan karena dia tahu ngapain di situ nang bahkan tenggelam kan. Teman-temannya juga nggak ada yang bantuin pas si Anwar manggil gitu. Pas si Anwar lari dia jatuh, nah kebangun Mal. Si Anwar kebangun. Wah, untung cuma mimpi. Sangkain gue tuh beneran bagaimana kan. Nah, dia ingat sama kejadian yang kemarin sore, sangkanya cuma mimpi. Dia kan mau ngecek jam nih ya, tidurnya madep kiri nih. Nah, pas di balik kanan kan mau ngeliat jam. Nah, itu di sampingnya ada sosok Korin almarhum. Dengan keadaan nggak pakai baju Mal, nggak pakai baju, badan kedinginan kan. Tegur kan sama si Anwar. Lah lu yang kok ada di sini lu? Lu masuk dari mana lu bisa di sini? Tuh almarhum cuman diem aja, sosok Korinnya ya, gue nggak bilang almarhum ya. Jadi cuman diem aja sambil kayak kedinginan. Nah nggak lama dia senyum doang ke si Anwar nih, senyum doang. Nah si Anwar lagi ngomong lagi ke dia nih. Nah si almarhum ini kayak lagi ngomong juga sama orang. Jadi si Anwar nggak ngeliat sosok lain selain dia, tapi almarhum lagi ngomong ke orang. Karena temen gue bingung kan di situ kan, dia mastiin buat dia mimpi apa enggak sih gitu kan. Dia mau bangun nggak bisa, malah tiba-tiba dia pengen bangun nggak bisa. Lah bingung kan dia. Woi gue mau bangun ngapain nih, gue nggak bisa nih. Woi janin gue mau bangun woi. Nah itu si Anwar itu teriakan begitu. Cuman kayaknya dalam hati doang Mal. Karena dia sekitar 5 menit tuh nggak bisa bangun kan, dia pasrah nih. Dia pasrah. Wah ya gue ngapain nih, gue pengen bangun kagak bisa. Akhirnya dia merem-merem baca-baca doa pendek kan. Baca-baca doa pendek. Nah nggak lama dia bisa bangun. Mastiin daerah sekitar kan, maksudnya gue di rumah gue apa bukan nih. Dicek sama dia kan. Oh iya gue masih di rumah gue. Wah parah banget ini gue. Ini gue mimpi apa enggak sih, gue bilang. Gue melek tapi kayak mimpi. Gue mimpi tapi mata gue melek. Dia ngomong gitu kan. Nah dicek nih jam sama dia nih. Kok masih jam 2:30? Padahal dia tidur jam 2:15 kan. Jalannya tuh lama banget. Padahal gue udah ngerasain kejadian apanya itu kayaknya panjang banget. Tapi kok jam lama banget kata dia kan gitu kan. Karena dia makin bingung kan. Wah ini gue ngapa sih nih. Nah akhirnya dia pindah ke depan nih ruang tamu, tidur samping bapaknya. Nah pas dia lagi tidur samping bapaknya, itu di kamarnya itu lampu mati nyala, kipas nyala sendiri. Nah temen gue tuh sampai ngebangunin bapaknya kalau saking takutnya kan. Be kamar tuh nyala mati lampu kipas pada kita udah tinggalin, kagak ada siapa-siapa itu. Nah akhirnya dilihat nih sama bapaknya ke kamar si Anwar kan. Cuman keadaan kembali lagi kayak biasa. Pas bangunin bapaknya nih, jadi si Anwar ini kayak dinilai sama bapaknya, lu ngapa sih lu? Orang kagak ngapa-ngapa. Nah, jadi si Anwar ini kayak merasa halu gitu. Padahal dia ngerasainnya tuh jelas banget ya. Singkat cerita dia akhirnya ketiduran nih Mal, bangun itu juga jam 10 pagi, itu juga dibangunin nih sama telepon dari teman-temannya kan. Nah dia lupa kalau itu hari buat nguburin almarhum kan. Nah dia lupa tuh, diteleponin terus sama temennya. Akhirnya nih si Anwar bangun, dia ngecek HP kan. Wah iya gue nguburin almarhum ini, jam segini dia buru-buru mandi. Pas udah nyampe di rumah almarhum, dia ngikut nih ngelawat almarhum kan, buat dibantu nguburin kan. Dan Anwar ini juga ngebantu buat mikul kan, sama yang nganter ke kuburan kan. Nah akhirnya almarhum dikuburin di lokasi dekat tempat ritualnya Ki Joko Bodo, dekat Lubang Buaya. Itu dikuburin sekitar hampir jam 10:30 di hari Jumat.
setelah nguburin ini, si Anwar ini dia niatan abis nguburin pengen tidur sejaman doang mal. Soalnya kan pas dia nguburin kan hari Jumat, jadi tidur sejam bangun langsung sholat Jumat. Ternyata dia kebablasan mal, kebablasan tidur sampai sore, bangun jam 4. Akhirnya kan dia nggak sholat Jumat nih, sama kagak mandi abis nguburin, sama kagak cuci muka abis nguburin kan. Dia bangun jam 4, pas bangun ini dia kebetulan tuh pada waktu itu lagi asik-asik main burung dara. Nah sekitar jam 4:30-an dia main burung nih, main burung dara. Main burung dara kan dilepas-lepasin, misalnya lepas di daerah mana, ntar kan bakal balik kan. Pada waktu itu nih si Anwar ngelepasin burungnya, burung daranya ya. Burungnya itu nggak balik mah, nggak balik. Dia cariin tuh dia, ya kayak panik, mungkin dia belinya mahal apa gimana kan. Dia cari nggak balik kan. Nah nggak lama nih dia ngeliat nih burungnya nih, wah itu burung gua tuh ada tuh. Nah burungnya ini ke belakang rumah tetangga gua mal, ke belakang rumah tetangga gua, disamperin nih sama dia nih. Disamperin karena dia udah ngeliat kan sambil bawa cewekannya kan buat ngelepekin kan. Jadi burungnya ini ada di belakang rumah tetangganya nih. Kalau pengen ke jalur situ, itu ngelewatin samping rumah orang. Ngelewatin samping rumah orang yang jaraknya ya sebadan kita doang dah, lebaran dikit ya segini nih. Udah gitu cuma ada injekan tembok lebihan dari rumah yang kiri doang. Yang kanannya nggak ada. Yang dimana lu kalau pengen lewat situ jalan miring mal. Jalan miring begini. Kalau lurus nggak bisa. Nah akhirnya dia nyampe ujung nih, udah nyampe di belakang. Jadi di belakang rumah tetangga dia ini nih ada ini bang, ada halaman kosong, ada pohon mangga bacangnya, singkong, sama pohon pisang. Nah burung yang dikelepekin ini masih Anwar pas dikelepekin, burungnya mental ke pohon mangga bang, terbang ke pohon mangga. Nah itu langsung ditengok masih Anwar kan buat dikelepekin begini kan, pas nengok begini, nyata di pohon pisang itu, depan percis pohon pisang itu mal ada pocong almarhum mal. Cuman mukanya, matanya udah putih mal. Cuman dia disenyumin doang mal, disenyumin. Ya namanya masih masa-masa umur segitu ya, mau temannya kayak mau siapa kayak nongolin, tetap aja kan panik sadadanya kan ditongolin gitu kan. Kabur tuh dia karena udah ngeliat begitu kan. Kabur nih si Anwar ya lewat jalur yang pertama gue bilang, yang dimana lu kalau pengen lewat situ jalan miring. Ya lagi ngeliat gituan jalan miring mah keburu pingsan kali kan di tempat kan. Nah akhirnya itu yang kaki kanan diinjekan yang rumah yang itu, yang kaki kirinya diselokan mal, jadi larinya begitu mal. Larinya begitu mal. Serius larinya begitu sambil teriakan mal, sambil teriakan pocong. Nah itu warga yang pada mau sholat yang keluar rumah pada mau sholat ya. Gini Pak nih, sek. Nah warga nih ya, yang pada keluar rumah, yang pada pengen sholat maghrib ya, bingung mal asli. Ngelihat si Anwar lagi larian kan dari gang, pas ditengok keren apaan gitu kan. Lu ngapa lu? Pocong. Udah tuh jarak dari situ ke rumah dia nih lumayan jauh mal. Itu burung yang di tangan kirinya tuh yang cewekannya dilepasin saking paniknya kan. Saking paniknya dilepasin juga. Ngebecir sampai rumah kan. Wah, keteriakan tuh sadadanya tuh dia, pocong. Mama juga pada tahu jadinya, mama dia, sama gua yang lagi pada depan rumahnya kan. Lalu ngapa sih lu ngapa tong? Pocong mana sih? Pocong mah. Dia masuk ke dalam langsung, mukanya tuh udah gimana ya si Anwar itu ya, kata mak gua juga ya, udah kayak orang gimana sih? Ditanya agak nyambung, udah diem aja ketakutan ya. Pocong mah. Iya pocong siapa? Pocong almarhum si Buyung mak. Itu tadi Anwar lagi ngakalin burung di belakang tuh, ditongolin. Nah dia ngata gitu bang si Anwar. Karena dia teriakan begitu kan, mak gue juga cerita kan si Anwar kata ngeliat pocong temannya siapa sih? Masa sih, dan gue pura-pura nggak tahu ya kan. Masa sih, salah lihat kali gue bilang. Gue tanya malamnya si Anwar, lu serius lu Mar ditongolin gitu? Ngapain sih gue bohong, demi Allah gue ditongolin. Di mana? Itu gue tadi pas lagi ngakalin burung, dia mau nitip pesan kali dari kemarin kayaknya cerita sama gue di gini-giniin mulu. Kagak dah, gue kagak tahu dah ya. Gue takut gue soalnya mau nitip pesan apa kagak. Nah, jadi pas malamnya ini memang nih, pas dia pengen tidur lagi di kamarnya, ditongolin lagi mal. Tongolin lagi sama sosok pocong almarhum yang lagi di pojokan sini nih, pojokan begini. Dia tidur sampai begini nih. Nah itu kayak ada napas di belakang dia begitu mal. Ditengok sosok almarhum masih di belakang dia kan. Dia bingung kan,
Yung dunia lu udah sama gue udah beda. Kalau emang lu ada pesan udah sampein dah, pengen apaan, lu biar tenang lu, maksudnya di sono jam gini-gini dah, gue takut, kata si Anwar kan. Emang ada apaan, lu kan mau nyampein apaan, ngomong. Dipaksain tuh sama temen gue tuh karena udah saking bingung kan. Nggak lama ngilang. Nah besokannya si Anwar nih kemimpi lagi, dia kemimpi kayak dikasih pesan sama almarhum buat nyampein pesan minta maaf nih dia ke ceweknya. Jadi sebelum almarhum meninggal, almarhum nih kayak lagi kecot gitu sama ceweknya kayak lagi kecot gitu. Dan ceweknya juga pas temuin sama Anwar, lu ada masalah apaan sih sama si Buyung? Kalau emang ada salah tolong maafin biar dia tenang, gue ditongolin mulu sama dia tuh. Emang lu doang, gue juga, kata ceweknya. Gue juga, cuman karena gue takut ya gue langsung kabur-kaburan aja gitu. Ceweknya juga ditongolin, mungkin mau ngomong gimana ya, apa minta maaf. Nah sebelum almarhum meninggal nih, kata ceweknya almarhum nih, belakang-belakangan ini nih, almarhum tuh kayak aneh bang. Yang biasanya makan tiba berapa kali, itu kayaknya nafsu banget, makan terus. Kayak udah beda dah, tumben-tumbenan nih anak ngajakin makan mulu, makan enak segala macem kan. Udah gitu terus besoknya berubah lagi. Nah itu yang bikin ceweknya jadi bingung juga nih, tumben-tumbenan nih, karena dia kan pacaran udah lama juga bang. Bukan cuma si Anwar doang ditongolin sama almarhum nih, dan ternyata ceweknya almarhum juga ditongolin sama sosok almarhum, kayak diteror gitu kayak dia pengen pamit kali gitu ya, namanya belum 40 hari kan ya, belum 40 hari kan. Udah gitu salahnya juga tuh si Anwar juga ngomong, dia dikasih tau emaknya pas habis nguburin juga. Ya mitosnya kan kalau habis nguburin kan kita cuci muka ya, apa wudu ya. Si Anwar lupa, langsung ketiduran, langsung bangun. Jadi gitu cerita dari Anwar nih sama ceweknya si Anwar kan. Dan gue juga sempat nanya-nanya kan sama orang tuanya kan, sebelum almarhum meninggal apa ada perasaan gak enak apa gimana ya. Orang tua pada waktu itu ya nggak ada perasaan aneh-aneh apa gimana, nggak ada feeling gak enak apa gimana. Yang ada orang tua malah senang aja ngedengar kabar kalau dia pagi-paginya lulus kan. Nah terus yang bikin gak enakinnya lagi, siang-siangnya dikasih kabar kalau almarhum tenggelam dan meninggal. Dan gue juga sempat nanya sama orang tua almarhum, sebelum meninggal ada gak pesan-pesan terakhir, apa ada hal-hal aneh gak sebelum almarhum meninggal yang orang tua rasain kan. Dan orang tua juga bilang, katanya ya nggak ada, malah nggak ada feeling apa-apaan, perasaan ya biasa-biasa aja. Justru orang tua pada saat itu ya seneng karena kan paginya dikabarin nih sama almarhum, jadi dikabarin bahwa dia lulus kan. Nah orang tua ngabarin abangnya, ngabarin kakaknya kan, ya orang tua pada saat itu ya seneng aja. Cuman tiba-tiba pas siangnya dikasih kabar kalau almarhum meninggal. Jadi paginya dikabarin kabar enak, siangnya dikabarin kabar nggak enak. Nah cuman itu aja. Sama ada permintaan terakhir paling almarhum nih sebelumnya ya selama bertahun-tahun nggak pernah minta beliin apa-apaan Terus tiba-tiba nih almarhum minta beliin kaos. Ya mungkin orang tuanya ngertiin kali, oh iya dia pengen lulusan, hadiah buat lulusan kali kan. Nah akhirnya dibeliin nih sama orang tuanya ya, dengan syarat tapi nggak bisa beliinnya mahal-mahal. Dibeliin nih sama orang tuanya nih kaosnya 2. Ya namanya beliin orang tua kan, ya apa rada kegedean apa pasti rada kekecilan kan. Nah pas dikasih ke almarhum ternyata kaosnya tuh kekecilan, tapi tetap dipakai juga kaosnya itu sama almarhum. Dipakai yang pas sampai tenggelam juga, dengan baju yang coret-coretan, yang dalemannya kaos yang dibeliin sama orang tuanya. Nah paling itu aja yang dirasain sama orang tuanya kan sebelum almarhum meninggal. Ya mungkin gitu aja cerita kronologis tentang almarhum nih yang udah diliput sama beberapa media kan. Ya mungkin kurang lebih gue cuma bisa ceritain segitu doang kan, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pengucapan. Ya mungkin teman-teman dari almarhum kalau ada yang nonton video ini bisa bantu komen di bawah untuk menjelaskan, ya mungkin gue ada salah kata apa gimana kan. Dan gue juga mau sedikit nih ngasih pesan buat terutama buat anak SD, SMP, SMK, STM. Boleh. Bahkan mahasiswa kayak, ya kalau lu pengen ngerayain kelulusan, rayain lah kelulusan lu kayak di sekolahan. Adain lah panggung hiburan di sekolahan, contohnya kayak pensi, kayak ekstrakurikuler seni lah. Itu kan jauh lebih positif kan.
udahlah ngapain sih lu ikut-ikut aksi tawuran. Sekarang zamannya udah beda, orang mukul orang aja udah kena visum. Sekarang lu ribut-ribut tawuran ngebacok orang. Yang seharusnya lu kelar lulus bisa langsung gawe kan. Bisa jadi lu meninggal, kalau enggak lu dibalik jeruji kan. Sekarang kita kejadian kayak gitu mah nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Dan juga jaga attitude dari dini dimanapun lu berada, mau lu di gunung kek, rumah sakit kek, di sekolah kek, di rumah kek. Makhluk ya selain kita tuh ada, jadi kita tuh harus ya menghargai aja dah pokoknya. Ya mungkin itu aja ya kali malah pesan dari gue ya. Oke, itu tadi cerita dari Arif mengenai temannya yang meninggal tenggelam ya, Arif ya. Iya. Dan itu udah diliput beberapa media. Jadi mungkin abis ini kita bakal coba cari linknya. Nanti mungkin Lentera Malam juga bakal nyisipin linknya di deskripsi ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat bukti dari liputan dari beberapa media. Oke, Arif, sekarang ada yang mau gue tanya nih mengenai cerita lo yang tadi lo bawain. Iya. Ini kejadian pada saat kronologi si Buyung ini meninggal, itu diseretnya itu berarti dari darat ke waduk itu, ke bendungan itu. Gimana itu caranya? Dengan jarak. Jadi korban ini dia di darat, itu jarak ke bendungan itu sekitar 2 meteran lebih mal. Itu langsung ketarik aja. Langsung gitu? ketarik. Teman-teman korban juga pada ngebantah kalau dia kepleset apa gimana. Enggak itu ketarik. Pada bilang jelas ketarik. Kejadiannya cepet mal, hitungan detik katanya. Jadi dia nyampe di situ jam 11 kurang dan almarhum nih ketarik sekitar jam 11 lewat 20-an. Jadi nggak lama dia di situ. Nah, ini ketariknya kayak ada yang narik keseret mal. Tarik seret. Itu bukan dia jatuh ya? Jadi posisi dia lagi pada minum kan ya? Bikin buletan nih, minum. Nah, jadi misalnya lu si Anwar nih. Nah, ini gua almarhum nih ketarik gitu mal, kata si Anwar ketarik begitu. Nah pas di ujung bendungan nih ada temannya, langsung refleks kan. Iya. Si almarhum kecebur. Nah temannya almarhum nih langsung lompat nangkep dia, cuman yang ketangkep tasnya doang mal, tangkep tasnya doang. Iya. Nah itu almarhum langsung tenggelam, nggak kelihatan. Bukan dia jatuh gitu ya karena itu? Enggak, itu ini juga bener-bener kelihatan. Oh iya, gue juga lupa nyetain itu pas ditemuinnya itu juga keinjek mal. Pas dicari keinjek di bawah, jadi kayak ada batu nih begini nih, ini kan kosong nih. Nah ini badannya ada yang kesini, jadi yang bikin gak naik juga ke atas, ketahan sama batu itu. Oh ketahan, iya. Bukan keinjek. Jadi tadi itu berarti ketimpa ya cuy ya? Ketahan karena ada batu itu ya, masuk ke dalam dan ini ada batu ya tadi ya. Dia supaya dia nggak ke atas. Iya, dia tuh jadi nggak bisa ke atas. Itu ketahan, bukan keinjek jancu. Emang ada orang di dalam. Oke, ini lanjut ya. Lanjut mengenai si almarhum. Ceweknya. Jadi ya. si ceweknya kan tadi sempat bilang juga ditongolin ya. Ditongolin, diteror juga. Lu ada cerita lebih detail lagi gak dari ceweknya? Ditongolin itu lagi ngapain gitu? Katanya sih parah mal, di sampingnya mal. Kayak gimana? Ini tidur nih tidur di kamarnya, itu di sampingnya mal. Cuman almarhum ini nggak tiduran juga, dia berdiri ngatin dia. Hampir sama kayak Anwar berarti. Hampir sama kayak Anwar. Dalam bentuk pocong apa? Kalau si Anwar kan pocong. Ini nih. Pocong. Jadi sehari sudah dikuburin. Dalam waktu yang sama tuh dia berdua diteror. Kalau si Anwar kan lebih duluan nih. Nah. Gitu kurang lebihnya. Nah kalau untuk mengenai latar belakang dari waduk itu, selain kejadian Anwar, ada gak sih kejadian mistis atau kejadian yang lain mengenai waduk itu yang lu tahu? Jadi waduk Setu Cipayung nih mal, sebelum jadi tempat wisata ya, sekarang ini ya, itu dulu belum ada jalur tol juga di Setu itu, belum sempat ada jalur tol. Dan di samping waduk Setu itu ada trek kayak motocross, tempat latihan motocross gitu mal. Yang ada gundukan tanah yang tinggi-tinggi tau kan? Ya mungkin zaman dulunya apa gimana ya, kita nggak tahu kan, namanya latihan motocross ekstrim gitu kan, apa ada yang kecelakaan apa gimana juga di situ kan. Terus ditambah lagi itu ada kuburan noni Belanda juga di situ kan. Nah, menurut warga sekitar nih ya, di situ nih, jadi waduk itu nih ya bisa dibilang diem-diem menghanyutkan mal.
diem-diem menghanyutkan. Bisa dibilang diem-diem menghanyutkan. Oke. Ada warga yang tinggal di lokasi itu sempat ngelihat pas pengen wudhu sholat subuh kan. Pas pengen wudhu nih, itu dia ngelihat ada yang mancing, sangkanya saudaranya. Nah, pas udah kelar wudhu, sholat udah kelar, masih ada tuh orang mau disamperin sama aki-aki itu kan, mau disamperin. Itu orang mau langsung jalan ke air, nyebur ke air mau. Hah? Langsung nyebur ke air. Langsung nyebur ke air mau Iya, disamperin. Terus? Lah namanya ngeliat gitu kan langsung lari tuh aki-aki. Oh, ada kejadian itu ya? Ada kejadian itu. Terus ada lagi gak kejadian yang Ya lain? kejadian yang kayak di mimpinya si Anwar ngeliat cewek pakai dress putih, katanya juga sering ada yang di situ bolak-balikan. Nah, Kalau kejadian kecelakaan di situ sering gak sih? kecelakaan ya namanya. Kayak tenggelam gitu kayak tadi apa? Yang namanya di waduk kayak orang mancing kan bukan pakai pancingan joran doang ya. Nah, yang mancing kan ada yang pakai joran, ada yang ngejala, ada yang ngebom, iya kan? Yang ngebom malah pakai Iya, kayak iya. granat gitu kan. Hah? Buat bunuh diri Pak, dia udah air. Kaget saya. Saking bete kan. Kenapa pakai granat aja? Lagi dong pakai bom udah. Gue tambahin aja granat langsung. Pakai pukat matahari ya biasanya. Matahari, pukat harimau anjing, pukat harimau. Namanya mancing kan yang kayak tadi gue bilang kan berbagai cara ada dilakuin sama pemancing biar dapat ikan kan. Ada pakai cengkaleng, pakai bom juga gitu kan. Sempat juga dibilangin dulu nih katanya kalau ngebom tuh jangan dilempar di situ, percuma, nggak bakal meledak bomnya. Oh, Nggak bakal meledak. kenapa tuh? Ya itu menurut orang situ mal. Mitosnya. Mitosnya emang nggak meledak, dilempar nih orang yang pengen ngelempar batu tetap dilempar ke situ. Ikan dapat emang pas ikan habis diambil dapat nih. Nah pas dia mau pulang badannya pada sakit nih. Badannya pada sakit itu langsung meninggal. Oh, ada cerita itu. Ada cerita itu langsung meninggal. Ngeri banget. Itu ya cerita yang dulu ya. Soalnya pas 2016 sih gak, ya tahu gue itu tempat ya sering dipakai buat anak-anak muda pada mabok, ya Iya. pada nongkrong di situ kan. Ya bahkan yang sering juga yang ketangkep bahasa umum warga lagi pada mesum juga di situ kan. Oh, banyak di situ. Banyak situ mal. Jadi ada juga yang bilang tuh tempat jin buang anak. Hah? Tempat jin buang anak. Oh, iya. Oke. Bahkan ada juga lagi tuh tukang kerupuk mal ya. Jadi dia nanya jalan nih. Pak, kalau pengen ke situ ke arah mana ya Pak? Oh itu mah ke waduk. Waduk? Saya ngeliat waduk. Dia katanya ngeliat kayak kerajaan situ mal. Ditegesin sama dia. Nah pas tegesin begitu berubah bener jadi waduk. Tadinya pertama dia ngeliat kayak kerajaan, makanya dia nggak mau ke situ. Nanya dulu sama orang. Oh. Nah itu tukang kerupuk orang Garut. Orang Iya. Garut lagi dagang di situ kan. Oh, orang Garut bukannya tukang potong rambut, bukan? Tukang Asli Garut tuh biasanya itu. Sama ini apa maksud seblak gua? kayak tukang seblak. Sama ini maksud gua, itu berarti yang dilihat sama tukang kerupuk ada kerajaan, Iya. itu sama kayak yang di mimpinya si Anwar. Iya. Mungkin lewat mimpi si Amar kayak dikasih petunjuk gitu mal. Iya. Tapi ada maksudnya tuh kan itu ada kuncen ya. Iya. Kuncennya itu ada cerita juga nggak mengenai kerajaan itu? Kalau soal itu gue belum tahu lebih lanjut lagi ya. Oh, Belum tahu lebih lanjut lagi karena kuncennya juga sekarang ini udah almarhum mal, udah meninggal. Kuncen yang lagi tuh bantu si Buyung ini. iya. Nah, di Setu Cipayung itu biasanya ada orang-orang yang ini gak sih melakukan ritual-ritual aneh di situ juga. Karena kan kalau misalkan tempat gitu ya yang dipercaya banyak kejadian mistis segala macam itu kan juga beberapa orang menyalahgunakan juga kan, Sangat banyak. ya kan? Sangat Nah, di banyak. situ banyak juga kan? Sangat Ada nggak? banyak. Wah, ada. Dulu tuh tempat gue tuh terkenal dengan orang yang pada main togel mal. Main togel tau nggak lu main judi togel? Main togel di pinggiran waduk maksudnya. Bukan gitu. Oh. Maksudnya main togel ini dia mencari nomornya tuh lewat bantuan makhluk gaib. Oh, gue kira main togel di pinggiran Nah, waduk. kalau orang-orang gua tuh nyebutnya ngimpo. Ngimpo itu kayak dia ritual gitu mal. Mungkin teman-teman pasukan Lentera Malam tahu ya. Ngimpo itu ya kayak ritual nyiapin bunga terus dia kayak betapa gitu minta nomor sama makhluk halus. Ya bisa dibilang tuh kayak perbuatan syirik lah. Iya. Nah, itu banyak malah di situ.
Jadi sering banget tuh misalnya di bawah pohon apa, ntar ada bunga-bunga apa. Itu bekas orang pada ngimpo. Nyari di duit. Tapi kalau sekarang nggak ya? Sekarang mah udah nggak ada, jadi tempat wisata, udah rapi kan. Tapi kalau kuburan yang noni Belanda itu masih ada? Masih ada sampai sekarang, cuman ya udah tua, kemakan waktu. Udah Asik. tua mau. Iya, makan waktu asik. Dia dipagerin nggak sih dia kuburannya? Enggak ya? Enggak, masih liaran aja. Maksudnya tuh nggak ada Enggak. batasnya, nggak ada ya? Liaran aja. Itu lokasinya deket pinggiran tol mah. Pinggiran tol? Iya, deket pinggiran tol. Ngeri juga iya makanya. Nah, itu di kuburannya itu ada sejak tahun 1886 mal. Iya. Sejak tahun 1886 bernama Wilhelmina Friedrich Wischeng. Yang itu yang gue bilang, ada arti tulisan lagi nih di kuburan itu, tulisan lagi. Iya, iya. Wanita saya beristirahat di sini. Iya, iya. Sedih juga tuh kata-kata itu ya. Iya, wanita saya. Oh, paling itu ya tadi ya pesan dari Arif tuh bagus banget itu. Jadi karena yang sekarang kan lagi rame tawuran lagi ya, Arif Iya. ya. Lagi rame tahu. Karena sekolah itu udah nggak WFH lagi ya. Beberapa sekolah tuh udah ada yang udah beda. udah masuk lah ya. Nah itu jadi tadi Arif berpesan kalau misalnya kalian lulusan, ya kalau bisa kemeriahan kelulusan kalian itu dengan kegiatan positif ya. Iya. Jangan tawuran atau apalah ya. Iya. Oke, lu ada yang mau ditambahin nggak? Ya, sampai di situ sih cukup, Mal. Cukup. Cukup ya gitu. Oke. Ya udah, jangan lupa teman-teman juga mampir ke Instagramnya Arif. Nanti linknya gue taruh di deskripsi buat kalian yang mau tanya-tanya mengenai cerita yang dibawain tadi sama Arif. Dan teman-teman juga boleh silakan nyari media yang tadi disebutin sama si Arif ya. Mungkin linknya juga nanti kita bantu taruh di deskripsi. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam. Gua Arif. Pamit. Bye.